Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang online ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu penetapan tekstur tanah metode pipet. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dan saya Delia Apriani Putri dengan NIM A1C021017 sekaligus sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok kami kelompok 1 yaitu Salwadian Lestari dengan NIM A1C021013, Desinta Risma Devi dengan NIM A1C021019, Hindun Sri Fujiawati dengan NIM A1C021024, Fahmi Bahtiar dengan NIM A1C021026, Faizal Nur Fajrin dengan NIM A1C021051, dan yang terakhir yaitu Asma Amanina dengan NIM A1C021072. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu sesi penutup. Dan adapun pembahasan atau daftar isi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 pembahasan, dan yang terakhir yaitu bab 4 penutup. Baik, langsung kita mulai saja. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang akan disampaikan oleh Desinta Risma. Kepada Desinta, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan moderator. Di sini saya akan membacakan tentang pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Tanah yang baik adalah tanah yang mempunyai tekstur dengan kandungan liat, pasir, dan debunya seimbang serta memiliki agregat yang baik. Penentuan kelas tekstur sangat dipengaruhi oleh perbandingan pasir, debu, dan liat. Terjadinya perbedaan dan persamaan presentase antara pasir, debu, dan liat disebabkan pembentukan tekstur tanah yang dipengaruhi oleh faktor pembentukan tanah seperti iklim, bahan induk, topografi, waktu, dan vegetasi atau penggunaan lahan. Metode yang biasa digunakan yaitu metode hidrometer dan metode pipet. Kedua metode ini didasarkan pada perbedaan kecepatan jatuh partikel-partikel di dalam air, gerakan jatuh partikel-partikel di dalam cairan, atau fall of particle in liquid sangat erat hubungannya dengan radius atau jari-jari partikel. Next. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tanah? Yang kedua, apa saja unsur-unsur tanah? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan tekstur tanah? Yang keempat, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis tekstur tanah. Yang kelima, jelaskan ciri-ciri tekstur tanah yang baik. Yang keenam, sebutkan dan jelaskan metode penetapan tekstur tanah. Dan yang terakhir, bagaimana cara penetapan tekstur tanah menggunakan metode pipet. Next. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, mengetahui pengertian dari tanah. Yang kedua, mengetahui unsur-unsur tanah. Yang ketiga, mengetahui mengenai tekstur tanah. Yang keempat, mengetahui jenis-jenis tekstur tanah. Yang kelima, mengetahui ciri-ciri tekstur tanah yang baik. Yang keenam, mengetahui metode penetapan tekstur tanah. Dan yang terakhir, mengetahui cara penetapan tekstur tanah dengan metode pipet. Selanjutnya, manfaat. Mahasiswa mengetahui pengertian dari tanah. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan unsur-unsur tanah. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui pengertian dari tekstur tanah. Yang keempat, mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis tanah. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan ciri-ciri tekstur tanah yang baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Desinta Risma Devi atas pemaparan pendahuluan. Adapun bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang akan disampaikan oleh Fahmi Bahtiar. Kepada Fahmi Bahtiar, saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Berikut adalah tinjauan pustaka. Tanah merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Pengertian tanah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria.
yang berbunyi atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Sari 2020. Tekstur tanah merupakan perbandingan kandungan partikel yang terdiri dari pasir, debu, dan liat. Setiap lokasi memiliki tekstur tanah yang berbeda, tergantung dari persentase kandungan partikel tanah. Keadaan tekstur tanah yang sangat berpengaruh dengan keadaan dari sifat-sifatnya dari tanah yang lainnya, seperti struktur tanah, permeabilitas tanah, dan juga porositas yang lainnya. Segitiga tekstur ini juga merupakan suatu diagram untuk menentukan kelas-kelas pada tekstur tanah. Mulyono 2019. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fahmi Bahtiar atas pemaparan tinjauan pustakanya. Adapun bab ketiga yaitu bab pembahasan yang berisi pengertian tanah, unsur-unsur tanah, tekstur tanah, jenis-jenis tekstur tanah, ciri-ciri tekstur tanah yang baik, metode penetapan tekstur tanah menggunakan metode FIPER. Bab 3 pembahasan ini akan dipaparkan oleh Hindun, Nida, Salwa, dan Faisal. Kepada Hindun, Nida, Salwa, dan Faisal, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, tanah adalah benda alami heterogen yang terdiri atas komponen-komponen padat, cair, dan gas yang mempunyai sifat dan perilaku yang dinamik. Tanah yaitu kumpulan tubuh alam yang menduduki sebagian besar daratan bumi yang mampu menumbuhkan tanaman dan sebagai tempat makhluk hidup lainnya yang melangsungkan kehidupannya. Tanah merupakan suatu sistem terpadu yang saling terkait dalam berbagai kondisi fisik, kimia, serta proses biologi yang secara nyata dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Next. Unsur-unsur tanah adalah 15 logam lantanida ditambah dengan logam skandium dan yttrium karena kedua logam tersebut memiliki sifat kimia yang hampir mirip dengan logam-logam lantanida. Tanah mengandung 400 sampai 600 kg kalium untuk 93 meter kuadrat pada kedalaman 15,24 cm. Sekitar 90 sampai 98% berbentuk mineral primer yang tidak dapat terserap oleh tanaman. Sekitar 1-10% terjebak dalam koloid tanah karena kalium bermuatan positif. Sisanya hanya 1-2% terdapat dalam larutan tanah dan tersedia bagi tanaman. Oke, baik. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tekstur tanah. Tekstur tanah adalah kasar atau halusnya tanah dari fraksi tanah halus, yaitu 2 mm, berdasarkan perbandingan banyaknya butir-butir pasir, debu, dan liat. Tekstur suatu tanah merupakan sifat yang hampir tidak berubah berlainan dengan struktur dan konsistensi. Tekstur tanah adalah keadaan tingkat kehalusan tanah yang terjadi karena terdapatnya perbedaan komposisi kandungan fraksi pasir, debu, dan liat yang terkandung pada tanah, menurut Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya ada jenis tekstur tanah. Pertama, ada tekstur tanah sedang dengan ciri-ciri terdiri dari 50% unsur pasir. Selanjutnya, pasir di dalamnya memiliki tekstur yang berbeda dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kering, dan semakin kering, maka pasir akan semakin banyak dan halus. Selanjutnya ada tekstur tanah halus, yaitu terdiri dari kandungan tanah liat sebesar 37,5%. Terus ada tanah liat membentuk pori-pori yang semakin mengecil, tanah terasa lebih padat dan berat, dan semakin banyak debu, pori-pori semakin banyak. Dan yang terakhir ada tekstur tanah kasar dan berpasir, yaitu contohnya terdiri dari unsur pasir sebanyak 70%, terdapat di daerah dengan curah hujan rendah dan cenderung berada di wilayah yang gersang. Baik. Selanjutnya ada tekstur tanah sedang.
Tekstur tanah sedang termasuk suatu tanah bertekstur lempung dan berdebu, ialah silty loam. Kemudian lempung dan mempunyai pasir yang halus, ialah loam atau debu, yakni silt. Tanah bertekstur sedang namun agak kasar, meliputi tanah dengan tekstur lempung dan mengandung pasir halus atau disebut sandy loam. Kemudian ada tanah bertekstur sedang namun sedikit halus. Hal ini mencakup lempung liat dan terkandung debu atau sandy silt loam, sedangkan lempung liat mengandung pasir atau sandy clay loam, serta pada lempung berliat ialah clay loam. Next. Berikut adalah penampang dari segitiga tekstur tanah, bisa dilihat ya teman-teman. Ada liat, debu, lempung berpasir, dan lain-lain. Selanjutnya ada ciri dari tekstur tanah. Tanah yang baik untuk media pertumbuhan tanaman adalah tanah yang subur. Tanah dikatakan subur apabila sifat fisik, kimia, dan biologinya cocok untuk tanaman. Tekstur tanah dikatakan baik apabila mampu menahan air dengan baik, terdapat banyak unsur hara dan bahan organik tanah, serta terdapat banyak mikroba pengurai. Selanjutnya ada metode penetapan tekstur tanah. Yang pertama, metode pipet. Metode secara langsung yang berada dalam campuran fluida tanah dengan menggunakan alat pipet pada waktu atau T serta kedalaman atau H, di mana partikel tanah memiliki diameter lebih dari X dengan kedalaman lebih dari H. Selanjutnya, metode hidrometer. Penetapan tekstur tanah secara hidrometer berdasarkan pengukuran berat jenis suspensi tanah. Kadar butiran tanah dapat dibuat diketahui dari selisih berat jenis suspensi dengan berat jenis cairan media. Hidrometer yang dibuat khusus untuk pengukuran berat jenis suspensi tanah. Hidrometer tipe 152H memiliki pembagian skala yang dibuat langsung dalam satuan kadar partikel. Next. Sampel tanah harus hanya terdiri atas bahan mineral saja, yaitu pasir, debu, dan liat. Bahan organik yang terkandung pada tanah harus dimusnahkan dengan cara dioksidasi bersama hidrogen peroksida beserta garam yang memiliki sifat mudah larut. Contohnya NaOH menggunakan HCl yang dipanaskan. Larutan hidrogen peroksida berfungsi guna mensterilkan tanah kering udara serta menghilangkan mikroba negatif pada tanah yang akan digunakan. Larutan NaOH berfungsi sebagai penambahan larutan asam sehingga tanah memiliki pH netral. Larutan HCl berfungsi untuk mengendapkan tanah serta merubah sifat tanah menjadi basa. Selanjutnya ada perhitungan. Untuk perhitungan pasir sendiri, yaitu berat pasir dibagi berat pasir, debu, dan liat dikali 100%. Untuk debu sendiri, berat debu dibagi berat pasir, debu, dan liat dikali 100%. Dan yang terakhir ada lempung, yaitu berat lempung dibagi berat pasir, debu, dan liat dikali 100%. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi. Adapun sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Adapun ketentuan sesi tanya jawab kali ini yang kami batasi hanya 2 pertanyaan saja. Kepada para peserta diskusi yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan memanfaatkan fitur raise hand yang ada pada layar. Kepada para peserta yang dipilih untuk bertanya, silakan menghidupi fitur mikrofon yang menyebutkan nama serta NIM-nya. Ketika pertanyaan sudah selesai disampaikan, silakan matikan kembali fitur mikrofon. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, kepada Anissa Hidayanti, saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Hidayanti dengan NIM A1C 021045. Izin bertanya.
Kalau begitu, apa ya kelebihan dan kekurangan penentuan struktur tanah dengan metode pipet? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Baik, kepada Rehan dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ariel Hendrawan, NIM A1C021048. Izin bertanya, tujuan dari penetapan tekstur tanah dalam lingkup pertanian itu untuk apa ya kira-kira? Terima kasih. Baik, terima kasih Rehan atas pertanyaannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penanya yang telah bertanya. Selanjutnya kami meminta sedikit waktunya untuk berdiskusi dengan kelompok kami. Baik, untuk pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Asma Amanina. Kepada Asma Amanina dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Anissa Hidayanti. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Asma Amanina dengan NIM A1C021072. Di sini saya akan mencoba jawab pertanyaan dari Anissa Hidayanti yang bertanya tentang kelebihan dan kekurangan metode pipet. Dalam penetapan tekstur tanah, biasanya memang menggunakan metode pipet dan hidrometer. Penentuan tekstur tanah menggunakan standar deviasi menunjukkan metode pipet itu lebih homogen daripada metode hidrometer. Kelebihan dan kekurangan analisis penetapan tekstur tanah metode hidrometer itu memang lebih efisien dibanding dengan metode pipet. Tetapi dari segi akurasi lebih keakuratan metode pipet sendiri. Karena metode pipet ini lebih tepat digunakan dalam penetapan tekstur dibandingkan dengan metode hidrometer. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nida atas jawaban yang telah diberikan. Kepada Mbak Anissa, apakah jawabannya telah menjawab? Atau ada jawab? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Raihan yang akan dijawab oleh Salwadian Lestari. Kepada Salwadian Lestari dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Salwadian Lestari dengan NIM A1C021013. Izin menjawab pertanyaan dari Rehan. Tujuan yang paling utama adalah untuk menentukan tekstur tanah yang baik dan cocok bagi tanaman yang akan kita tanam, karena tekstur tanah merupakan faktor fisik yang mempengaruhi kualitas dari tanaman yang akan kita tanam. Kemudian yang kedua itu untuk membantu perencanaan pembangunan irigasi bagi pertanian. Sekian jawaban saya, apakah sudah menjawab? Ya, baik, terima kasih Salwa atas jawaban yang diberikan. Kepada Rehan, apakah jawabannya telah mencukupi atau ada feedback? Sudah, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baik teman-teman, sesi tanya jawab baru saja berakhir. Untuk sesi selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan. Yang pertama yaitu tanah merupakan suatu sistem terpadu yang saling terkait dalam berbagai kondisi fisik, kimia, serta proses biologi yang secara nyata dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang kedua yaitu tekstur tanah adalah kasar atau halusnya tanah dari fraksi tanah halus 2 mm. Berdasarkan perbandingan banyaknya butir-butir pasir, debu, dan liat. Yang ketiga yaitu jenis-jenis tekstur tanah, tanah tekstur halus, tanah tekstur sedang, dan ketiga yaitu tanah tekstur kasar. Untuk selanjutnya yaitu tekstur tanah dikatakan baik apabila komposisi antara pasir, debu, dan liatnya hampir seimbang.
Baik, selanjutnya yaitu terkait metode penetapan tekstur tanah yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode pipet, yaitu metode langsung pengambilan contoh partikel tanah dari dalam suspensi dengan menggunakan pipet pada kedalaman atau yang disimbolkan H dan waktu yang disimbolkan sebagai T. Tersebut partikel dengan diameter lebih dari X yang sudah berada pada kedalaman lebih dari H. Untuk yang terakhir yaitu kandungan sampel tanah untuk penetapan tekstur tanah harus hanya terdiri atas bahan mineral saja, sehingga bahan organik yang terkandung pada tanah harus dimusnahkan dengan cara dioksidasi bersama hidrogen peroksida beserta garam yang memiliki sifat mudah larut atau NaOH menggunakan HCl yang dipanaskan. Adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu saran. Saran dari kelompok kami untuk praktikum selanjutnya yaitu penulis menyadari bahwa makalah ini masih banyak kesalahan dalam penggunaan kosakata, tata bahasa maupun tata tulis dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran mengenai pembahasan makalah di atas. Baik. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas pemaparannya. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian moderator ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih guys. Makasih.